Kejahatan menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Untuk dua orang yang sedang kencan pertama, berbagi cerita horor mungkin hal terakhir yang seharusnya mereka lakukan. Tapi inilah yang terjadi dengan Ogi dan Rahma. Inilah yang terjadi jika dua orang sudah kehabisan bahan obrolan. Mereka berdua duduk di ruang tunggu kosan Rahma sesaat setelah mereka nonton film di Epicentrum World. Kosan ini khusus putri. Ibu kosnya galak dan tamu laki-laki hanya boleh sampai di ruang tunggu. Tamu laki-laki bahkan tidak boleh memakai toilet. Karena terakhir kali ada pacar seorang penghuni kos numpang buang air besar di toilet tamu. Pintunya lupa dikunci. Si tamu sih asik aja jongkok menghadap ke depan pintu berjuang dengan hebat. Tapi begitu ada perempuan penghuni lain membuka pintu itu, si tamu terkejut sampai berguling di lantai dan si perempuan menjerit membangunkan seisi kos malam itu. Rahma mulai membuka cerita horor. Cerita yang standar saja, tentang bagaimana Rahma dulu sewaktu kecil pernah melihat sosok perempuan berbaju putih melayang di depan jendela kamarnya. Kalau kamu, ada nggak cerita horor? Kenapa sih harus cerita horor jam segini? Film yang kita tonton tadi kurang serem. Aku mau yang lebih serem. Aku punya cerita, tapi nggak tahu sih ini seram atau enggak. Tapi setelah aku cerita, kamu nggak bisa cerita lagi ke siapa-siapa. Iya, aku janji nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Begini ceritanya. Waktu itu aku masih sekolah SMA swasta di Bandung. Waktu itu tahun 2005. Ibuku baru saja meninggal ditabrak mobil ketika dia mengantarkan aku naik motor ke tempat les bahasa Inggris. Aku selamat, tapi aku mulai jadi anak pemurung. Tidak lama setelah itu, bapakku bangkrut dari usahanya. Hidup keluarga kami jungkir balik. Ayahku terlalu angkuh untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Jatuh miskin adalah hal terakhir yang ayah tidak izinkan orang untuk tahu tentang keluarga kami. Di SMA aku berkawan dengan dua orang. Yang pertama adalah Kevin, anak seorang pemilik tambak udang di Cirebon, dan Yudi, anak orang kaya yang latar belakang keluarganya masih menjadi misteri. Banyak orang bilang bapaknya koruptor, ada juga yang bilang mafia judi, tapi tidak ada yang tahu pasti. Buatku yang penting Yudi mau berteman denganku, meskipun di sekolah dia terkenal menyebalkan. Kamu tahu rumah Kelok? Tahu? Kata Aryo anak 3C, di belakang rumah Kelok ada patung cantik. Patung cantik? Iya, kamu kan tahu sendiri anak 3C itu cemen-cemen. Iya, terus kita mau ngapain? Kita ke sana aja dulu. Ayo. Kita Ini. O Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt, het zoete fruit, de rijpe durian, krontjongmuziek en zachte gamelan, het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo mezelf verwen. Gimana cara bukanya? Kunci guys. Pakai ini aja. Emangnya bisa? Bisa.
Kayaknya di sini deh batunya. Kan ini kamar paling belakang rumah. Kamu yakin sih? Oke, coba kamu cek. Yud, patungnya ada. Berarti Aryo gak bohong. Terus caranya apa? Kita gambarin aja dulu. Yang kalah ngapain? Cium patung yang ada di sana. Cium di bibir. Ya ampun, kalau aku kalah, cuman pertamaku kepada mati dong. Sedih amat nih bibir. Udah ayo. Tumpeng palai nyum kamreng. Ya elah, gue kalah. Maju sana. Semangat ya. Oke. Jangan jadi orang cemen. Bukain pintunya. Bukain. Kawin, gede. Halo sayang, Kamu siapa? aku sayang manis sayang. Ini kamu keluarkan dan memberikan kamu yang kau cium, yang kau bebaskan. Kamu mau apa? Aku butuh pelayan baru untuk hidup bersama-sama. Aku butuh perjanjian baru sayang. Aku. Tidak, kamu aku bebaskan karena kamu yang membebaskanku. Pilih antara dua temanmu yang di ujung pintu tadi. Siapa yang akan aku cincin? Siapa yang akan aku lingkapi rongga dadanya? Dan siapa yang akan memberiku makan? Makan. Tidur terlalu lama membuat siapapun kelaparan, bukan? Aku akan hidup bersama mereka, ada di dalam diri mereka. Lalu aku akan makan dari cinta terdekat mereka, dari orang tua ataupun teman mereka, pelan-pelan. Aku suka makan pelan-pelan. Akan ada hal sakit, kecelakaan, dan awan hitam setiap mereka pergi. Tapi aku paling suka makan sekaligus. Rasa yang paling nikmat, rasa cinta bersemi di dekat mereka. Setiap perempuan yang jatuh cinta dengan mereka akan aku ambil untuk kujadikan kudapan. Kasihan temanku dong. Hidup mereka akan berubah, akan kaya raya. Keberuntungan akan datang. Karena itulah kenapa aku bergiliran. Semesta yang adil, setiap kemalaman harus diiringi dengan kemewahan. Aku bisa memberikan itu. Aku bisa membuat semua mimpi mereka menjadi lebih indah dari hayalan paling yang sekarang. Mereka akan lupa rasanya ingin, akan lupa rasanya butuh, karena semua sudah ada. Hidup yang sempurna. Karena dari kesempurnaan itu sendiri, kamu tidak akan bisa membayangkannya, sayang. Tidak akan bisa.
Jadi, siapa yang akan membawamu pulang hari ini? Itu serem sih. Ceritaku soal sosok Putih tadi nggak ada tandingannya dengan apapun yang kamu alami waktu itu. Baiklah, itu tandanya aku harus pulang. Makasih ya buat hari ini. Iya, sama-sama. Kamu nggak penasaran siapa yang aku pilih? Dia pulang sama siapa? Ah, udah ketebak. Pasti si Yudi kan? Secara kan, si Yudi paling ngeselin. Misteri adalah elemen dari sebuah cerita horor. Jadi ku biarkan ceritanya berakhir begitu saja. Oke, fine. By the way, makasih ya udah mau cerita. Aku pegang janjiku, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa lagi. Iya, aku tahu kok. Kamu gak bakal bisa cerita ke siapa-siapa lagi. Rahasia luka pernah ku jaga, tak ada yang tahu pembunuh hatiku.